Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan wa sihhatan. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqu wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah sadaqallahul adzim. Para bapak, ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah takdirkan diri kita, keluarga kita senantiasa berada di dalam kebenaran dan senantiasa diberikan kesabaran. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, izinkanlah pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan kajian terkait dengan himpunan putusan tarjih terkait tentang iman kepada malaikat Allah, masih iman kepada malaikat Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar tentang pemahaman umum terkait dengan kewajiban kita, yaitu iman kepada malaikat Allah, bahwa kita semuanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang memiliki banyak sayapnya. Ada yang 1 sayap, 2 sayap, 3 sayap. Bahkan di dalam hadis Nabi ada malaikat yang memiliki 600 sayap. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kepatutan dan konsistensi dari malaikat ketika mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membantah, ya, terkait dengan apa yang diperintahkan langsung dikerjakan. Jadi mereka ketika diperintah oleh Allah langsung budal, gade semayang. Termasuk Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak makan, tidak minum, tidak bersuami istri, ya, tidak tidur, begitu ya. Dia tugasnya hanya bertasbih kepada Allah pagi, siang, dan malam. Dan Bapak Ibu sekalian, masing-masing di antara malaikat punya tugasnya masing-masing, ya. Yang dimana di dalam beberapa hadis Nabi sudah diketahui ada tugas-tugas malaikat itu yang menyangga arsy, faminhum hamalatul arsy. Ada malaikat yang tugasnya safar keliling melihat kondisi, ya, manusia di dunia ini keliling, ya. Ana wong ngaji diparani, didelok sing ngaji ku ngaji temen apa ngantuk, diparani mbek malaikat keliling, malaikat mari kok kanan rono ngetan mulun balik maneh mengguri sampai kok niki malaikat, ya. Ada yang tugasnya di dalam penjelasan putusan tarjih wa minhum safaratun, ada yang keliling gitu, ya. Ada juga yang namanya Jibril, nama-namanya ada yang namanya Mikail, ya. Jadi Jibril banyak tugasnya,
Termasuk diantaranya Jibril tugasnya adalah mencabut nyawa dan lain sebagainya. Ya, meskipun tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi an-nasifa malaikata illa bima waroda anisari, kecuali yang dibolehkan oleh syariat. Bapak Ibu sekalian, misalnya malaikat itu menjaga lisannya, menjaga lidahnya, tidak pernah berkata kotor malaikat itu, gitu. Malaikat senantiasa diperintah oleh Allah, tidak pernah membantah. Ini boleh, ini yang disebut dengan illa bima waroda anis syar'i, kata ulama tarjih, kecuali hal-hal yang dibolehkan oleh syariat. Malaikat gak tau meso, nah itu boleh jenengan melok sifatnya malaikat gak tau meso, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian tanbih, peringatan bagi kita semuanya di dalam lembaran ulama tarjih menyampaikan lam yutoli benakwahu bi anak lama mahiyatal malaika. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menuntut kita bahwa kita mengetahui zatnya malaikat. Jadi Allah gak merintahkan kita. Dia menungso, coba zaman golekno bagaimana sih bentuknya malaikat, seberapa sih panjangnya malaikat itu, tidak. Ya, karena tidak punya ilmu di situ. Beda dengan Allah perintahkan kita untuk ke bulan, ada ke matahari, sobat bulan sih, bulan itu gedene sak piro, di dalam ayatnya ya ma'asaro sini wal insi kan gitu kan, ini stata'tum antang fudu min aktori samawati wal ardh dan seterusnya. Itu ada perintah. Tapi kalau terkait dengan zat malaikat atau terkait dengan kepribadian malaikat, maka Allah tidak menuntut kita untuk mengetahui. Allah cuma amarallahu bil imani biwujudihi. Allah hanya perintahkan kepada kita untuk mengimani keberadaan malaikat. Jadi meskipun malaikat ketok nang awak dhewe, tapi kita harus percaya adanya malaikat, karena percaya dengan adanya malaikat itu adalah salah satu daripada percaya dengan hal yang bohong itu ya. Diwujudin. Waqad ra'ahumul anbiya. Ini berbeda dengan nabi. Nabi sering berjumpa dengan malaikat, ya, sering. Kadang-kadang ada malaikat itu yang bentuknya seperti manusia, ya, nggak pandang malaikat ini. Saat pulau ini sekurang nggak pandang malaikat tuh, ya, nggak pandang malaikat ini. Makanya nanti di dalam ayat saya jelaskan, ya, ada malaikat yang dulu pernah menyerupai manusia, turun ke bumi, wajahnya mirip seperti manusia. Wong udah kuat kabeh. Wong wedok-wedok di daerah Babilonia iku padha mekat bojone kabeh gara-gara kepencut delok malah malaikat Harut wa Marut. Sik didukno oleh Allah rong dina tok lho. Wong wedok-wedok wong Babilonia padha pegatan megat bojone gara-gara kepencut ambek Harut Marut. Saking gantenge malaikat, ketika Allah serupakan malaikat mirip dengan manusia. Nanti ayatnya ada ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ulama tarjih menyampaikan bahwa Allah tidak menuntut kita untuk mengetahui hakikat atau mahiyatal malaika, akan tetapi Allah perintahkan kepada kita bal amaronallahu bil imani biwujudihim, akan tetapi Allah perintahkan kepada kita untuk mengimani, meyakini bahwa malaikat itu ada. Agar apa, Bapak Ibu sekalian? Diyakini agar manusia bisa hati-hati, loh ya. Soalnya manusia dilihat oleh malaikat, ya, meskipun tidak dilihat oleh manusia, tidak didengar oleh manusia, tapi didengar oleh malaikat. Wa ma yalfidhu bihi min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kalian ucapkan itu akan didengar malaikat raqib dan atid. Kadang-kadang ada orang yang merahasiakan sesuatu. Dengan rahasia ini diceritakan pada orang lain. Ojo paning.
Ojo cinta-cinta. Engko tak cintani. Baru diceritani, sing cerita imu ceritani, cerita koncone mana? Apa tapi ojo omong-omong ya. Nanti ngomong kabeh ora kabeh percuma. Jadi malaikat sudah tahu gitu loh ya. Meskipun yang lain tidak menceritakan, tapi malaikat bisa membuka cerita itu kepada orang lain. Apalagi cerita itu cerita yang sifatnya dosa. Makanya nih wong di dosa, ya, iku aja dicerita ngomong, nggih. Oh ini tak celatu arek iku, nek gak pisan-pisan lho, ini kok cerita no. Oh mari nyelatu wong kok cerita. Enggak ada kok, enggak ada diculik sampai malah malaikat. Sakjane kemarin jenengan nyelatu, mari ngono melok ngaji ngeten iki sing nyelatu niku wis sepuro Gusti kamu. Kok sampean cerita ngomong ditulis mana ambek Gusti ngomong gitu loh ya, ambek malaikat hafal itu sing bagian keliling tadi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi percaya adanya malaikat. Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk mengetahui kepribadian malaikat atau hakikat malaikat, tapi Allah perintahkan kepada kita harus yakin beriman bahwa di dunia ini ada malaikat yang tidak kita ketahui. Sementara waqat ra'ahumul anbiya fi suratil basyariyatin wa ghairiha. Sedangkan para nabi pernah melihat malaikat. Wong nabi ketika menerima wahyu pertama kali ya berjumpa dengan malaikat. Wahai Muhammad, Iqra wahai Muhammad. Ma ana biqori, saya gak ngerti malaikat opo sing tak waca iki. Waca opo Iqra iku opo gak ngerti. Kali ini mana sampai yang telu akhirnya kalau bisa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Ini Nabi Muhammad berjumpa langsung dengan malaikat. Bapak Ibu sekalian, ini jelas Rasulullah tahu adanya malaikat bi suratil basyariyatin dalam bentuk seperti manusia. Namun terkadang menurut Nabi wa ghairiha, kadang-kadang malaikat tidak berbentuk manusia, kadang berbentuk malaikat asli. Wajahnya ketok gitu, sayapnya banyak. Itu berbentuk malah malaikat asli gitu ya. Wajah tidak kelihatan, kadang bersayap, kadang wajah tidak kelihatan, ya, tapi pakai jubah. Seperti ketika Rasulullah mau ajal ini ya, meninggal dunia, didatangi dua malaikat, siji malaikat Jibril, sing nomor loro malaikat Israel. Sajane Jibril yang nyebut nyawa, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi bukan hanya nyampaikan uang saja. Ketika Allah perintahkan Jibril dan Israel, ya, ke Nabi Muhammad supaya nyebut nyawanya, gak mentolong, gitu, gak mentolong. Wong apik kok nyine kok dicabut ya Allah begitu ya. Mana kan terakhirin balik mana meneh perintah ngono maneh baru kemudian dicabut. Malaikat bentuknya jubahan, wajahnya tidak kelihatan. Aisyah melihat malaikat pada saat itu ketika Rasulullah terpejam, dia cuma mendengar suara saja Nabi Muhammad krungu suarane tapi gak roh wajahnya. Aisyah tidak melihat wajahnya, hanya melihat jubahnya. Siapa tadi wahai Aisyah yang datang? Tidak tahu ya Nabi, wahai ayah. Dia itu satu pakai jubah putih, yang satu pakai jubah hitam. Oh, yang jubah putih itu adalah malaikat Jibril, yang jubah hitam itu adalah malaikat pencabut nyawa atau khatimil lantar. Itu akhirnya Aisyah dan Fatimah mereka menangis terseduh karena Rasulullah akan dekat ajalnya. Ini malaikat berbentuk manusia, tapi wajahnya tidak jelas. Tapi ketika Rasulullah menerima wahyu, malaikat tidak menampakkan wajahnya karena ada di belakang Nabi. Nabi dirangkul, komburi gini, Iqra Muhammad. Nomor delok ini garo, Iqra garo dengan jaya gimana tidak kelihatan. Tapi rangkulannya semakin keras, baru Nabi Muhammad menyampaikan seperti ini. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala menampakkan malaikat bentuknya berbeda-beda. Kadang fi suratil basyariyatin, kadang berbentuk seperti manusia ya, wa ghairiha, kadang-kadang berbentuk selain manusia.
Waqat tawatara khabaru dzalik, dan itu adalah berita yang benar. Makanya Bapak Ibu sekalian, malaikat bisa menyerupai apa saja. Ya, terutama nek ana wong njaluk ngemis nang jenengan. Assalamualaikum, paring-paring. Jangan sampai bilang ana wong iki. Sing di omah ya dhewe kadang-kadang. Awas hati-hati, malaikat iso nyerupai orang njaluk ngemis. Adik sampean ngomong gak ono wong kok dicabut temen sampean nyawana malah. Lha yo tak ono wong ya wis meneh Buddha. Makanya kalau bisa nek ana wong njaluk-njaluk wis sampean gak iyae. Ono 1000 kan 1000, nek kakean 2000 ono 2000. Nek gak ono 2000 ya sampean gak ono 5000. Sama njaluk susu yang ono ya kon nyusui nek gak ono. Ono ki ono apa ya? Nek ono ya. Nek gak ono gak usah susu. Ojo sampai ngomong gak ono wonge. Mungkin bisa jadi malaikat minta jenengan itu, Bapak Ibu sekalian. Termasuk Bapak Ibu sekalian, orang yang dalam posisi tidur itu nek tidurnya berdoa kepada Allah, maka akan dijaga oleh malaikat. Tapi nek orang posisi tidur dalam keadaan yutupan langsung ini dijogo ambek setan gitu. Makanya kalau bisa sebelum tidur wudhu dulu ya, kemudian berdoa, kemudian tidur. Syukur-syukur dalam keadaan apa? Suci, ojo dalam keadaan najis, apalagi hadas. Kadang-kadang pas malam Jumat mateni wong kafir ya istilahnya. Mati nong kafir gak gelem matus meneh subuh mesisan. Iki malaikat gak gelem nyidek sing nyidek apa golongane jin setan barang itu baru nyidek turu ambek sampean ngeloni sampean lho nggih. Makanya iso mandio ya ben bersih suci. Samantala ambek kucing sampean ya nggih. Kucing pun mari kolonan gitu Pak. Ini langsung sing lanang sing itu langsung gulung-gulung nang ngene pasar pasir. Iku kok maksud iki jinabah. Gak usah ngenteni meneh sobo kucing itu. Lho nggih. Langsung gulung-gulung ini. Saking kok gak ngerti jinabah, kok ngerti jinabah dia nang jeding mau cepur ngene kucing. Gulung-gulung. Suci kucing itu bersih gitu. Masuk alam di kucing ya. Ini Bapak Ibu sekalian luar biasa ya, betul Allah yang namanya kucing. Ini termasuk rumah yang kita tempati sering-seringlah dibacakan Al-Quran. Ngaji Quran ojo nang langgar ojo nang sitro. Bacalah Quran di rumah. Zayyinu buyutakum bil Quran. Hiasilah rumah kamu dengan Quran, bukan Quran jejer-jejer nang rak ini ya, bukan. Hias itu dibaca Quran ini. Ini gampang, delok omahe sering maca Quran apa gak, delok omahe kono Quran enggak. Nek Qurane rapi jejer nang ngene bufete, wah alamat kata dua aja. Nek Quran iku semlengkrang ning kono nang kono berarti sering maca Quran. Wong ngeten niki Bapak Ibu sekalian dijaga malaikat. Uripe gak mungkin tukaran. Tapi nek wong gak tau maca Quran alamat wis panas kudu tukaran nang bojone. Menghitungi sawat-sawatan sang gelombang. Kenapa? Karena tidak dijaga malaikat sing jaga setan. Sementara setan mengajaknya sesuatu yang jelek, malaikat mengajak yang baik. Oleh karena itu kembali kepada peringatan di dalam pendapat ulama tafsir ini, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi malaikat bentuknya berbeda. Berbaik sangkalah bahwa orang lain, karena bisa jadi malaikat menyerupai manusia. Wala yumkinuna an-nasifa malaikatan illa ma warada anil maksumi sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin kita tidaklah mungkin bagi kami an-nasifa malaikatan untuk memiliki sifat-sifat seperti malaikat illa bima warada anil maksumi sallallahu alaihi wasallam,
kecuali yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Tadi di depan saya sampaikan sifat-sifat malaikat itu banyak. Ada sifat-sifat yang boleh dilakukan oleh manusia, seperti malaikat sifatnya sabar, malaikat yang santun, malaikat sifatnya senantiasa bertasbih kepada Allah. Itu bisa diikuti oleh manusia. Malaikat menjaga kesucian, menjaga kebersihannya, itu bisa. Sifat-sifat itu dimiliki oleh manusia. Tapi ada juga sifat-sifat yang dimiliki oleh malaikat, kalau dimiliki manusia, tidak menikah, gitu ya, tidak makan, tidak minum, tidak boleh, gitu ya. Harus tetap mengikuti aturan yang ditentukan oleh Rasulnya. Ya. Binaklin sohihin, di dalam hadis, di dalam dalil ada dua, ada dalil akli, ada dalil nakli. Nek dalil akli itu dalil yang berdasarkan akal sehat manusia. Nek dalil nakli adalah dalil yang berdasarkan hadis yang benar dari Nabi. Binaklin sohihin, dengan hadis yang sahih. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, dan tidak ada yang tahu tentaranya Tuhan. Ya malaikat tadi itu namanya junudur rabbika, artinya tentara Tuhan. Tidak ada yang tahu bagaimana perilaku malaikat itu illa huwa, kecuali Dia Allah. Ini dijelaskan di dalam surah Al-Mudaththir. Ini ayatnya, Bapak-Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Dan tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu kecuali para malaikat. Jadi nang njogo neraka ana sing njogo jenenge malaikat. Malaikat sinten namine? Malaikat Malik, ya makane nang dunia iki api-api yo sampean ambek Cah Malik ngono jenenge Malik iki. Engko teh kamu pun neraka sampean kate pun neraka pun balik ande. Illa malaikatan, kecuali penjaganya adalah dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan manusia. Wa ma ja'alna iddatuhum illa fitnatan lil ladzina kafaru, dan tidaklah kami jadikan jumlah daripada hitungan manusia, hitungan malaikat itu illa fitnatan lil ladzina kafaru, kecuali untuk menjadikan cobaan bagi orang-orang yang kafir. Jadi orang kafir itu jumlah malaikat haru. Makanya kita tidak diberikan tahu berapa jumlah malaikat. Ya, tidak ada ilmunya yang menjelaskan tentang itu. Tapi setidaknya paling tidak jumlah malaikat itu jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Nek nang kene wong kabeh sehat, berarti malaikate minimal lebih dari saya ono rokif, ono hatib, ono hafaldo, ya, dan lain-lain itu dia. Liyastaiqinal ladina utul kitab, supaya yakin orang-orang ahli kitab, wa yazdadal ladina amanu imanan, dan menambah keimanan bagi orang yang beriman tentang keimanannya. Wala yartabal ladina utul kitabal mu'minuna, dan tidaklah menjadi ragu orang-orang yang berikan fitnah dan orang-orang yang mukmin. Wal yaqulul ladina fi qulubihim maradun, bagi orang-orang yang berkata di dalam dirinya ada penyakit. Wal kafiruna madza aradallahu bi hadza masalah, tentang jumlahnya malaikat itu Allah memberikan permisalan, memberikan contoh. Ada malaikat yang namanya Malik, itu hanya contoh namanya malaikat, tapi jumlahnya banyak. Berapa jumlahnya? Ya banyak. Contoh malaikat Israel misalnya, pencabut nyawa, itu adalah permisalan, bukan hanya satu malaikat, tapi jumlahnya banyak malaikat. Ya, itu namanya semacam kelompok, gitu kan ya. Kelompok yang namanya Israel. Ya. Malaikat pembagi rezeki. Malaikat siapa? Mikail membagi rezeki. Bukan malaikat Mikail itu cuma satu, tidak, tapi banyak, gitu loh ya. Nah, jumlahnya itu Bapak-Ibu sekalian dirahasiakan oleh Allah. Bisa jadi masjid ini
isok malaikat sing bagi rezeki isok 5, isok 10, isok masing-masing siji malaikat itu gitu. Itu yang jadi dirahasiakan oleh Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kadzalika yudhillu may yasha, demikian itu Allah menyesatkan bagi orang yang dikehendaki, wa yahdi may yasha, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki. Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi orang yang sesat atau orang yang dolim itu bisa jadi karena kehendaknya Allah, bisa jadi karena kemauan manusia. Begitu pula Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, mayyasa, bisa jadi karena kehendak Allah, bisa jadi karena kemauan manusia. Jadi namanya kesesatan dan namanya petunjuk, ini bisa sumbernya dari Allah secara langsung, bisa dari sumbernya dari manusia. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ada orang diajak berbuat baik, kok angel gitu kan ya. Ini kenapa? Karena belum mendapatkan hidayah, petunjuk. Sementara petunjuk itu bisa jadi ada kalanya munculnya dari orang itu sendiri. Allah tinggal meng-ACC saja. Tapi bisa jadi munculnya petunjuk itu datangnya dari Allah langsung. Contoh misalnya, ada orang yang pagi hari subuh kepengen ngaji. Wis direncanakno menerek ngaji nang masjid itu subuh. Aku tak berangkat. Nah, turu pagi bangun sebelum subuh dia berangkat. Tutuk tengah-tengahin mbok wetenge mules. Ya, nang jendring akhirnya kasih donga ngaji. Ini orang yang tidak diberikan petunjuk disebabkan karena Allah tidak berkenan memberikan petunjuk. Begitu. Ono biasa gak tau nang langgar sampai digelendeng-gelendeng ya nang langgar sampai dikei door press. Nek nang door press nang langgar, nek kan door press gak gelem nang langgar. Ini karena tidak ada hidayah. Nah, hidayah itu bisa jadi karena sumbernya dari Allah secara langsung, dikekno bisa jadi karena sumbernya dari manusia. Jadi bukan berarti orang gak belum sholat aja gak oleh hidayah Tuhan. Bukan, karena dirinya sendiri tidak mau mendapatkan atau meraih hidayah. Itu Bapak sekalian. Ya, jadi karena yudhillullah may yasha wa yahdi may yasha. Demikian itulah Allah menyesatkan kepada siapa saja yang dikehendaki dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, dan tidaklah mengetahui tentara Tuhan yaitu malaikat jumlahnya berapa illa huwa kecuali Allah. Loh Pak, malaikat itu jumlahnya 10 ibu biyen. Nah, kalau sudah belajar ini tidak tahu piro jumlahnya malaikat. Yang tahu hanya Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, kecuali dia. Wa ma hiya, dan tidaklah dia illa dzikrul lil bashar, ya, kecuali sebagai peringatan bagi manusia. Hadirnya malaikat, kita diperintahkan oleh Allah untuk percaya dengan adanya malaikat agar menjadikan ibrah, menjadikan peringatan bagi kita. Jadi coba Bapak-Ibu sekalian, ada malaikat yang pernah menjumpai manusia dan dia bentuknya sebagaimana manusia. Ini ya dalam surat Al-Baqarah ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Jadi orang Yahudi zaman dulu itu ya suka mendengar ucapan-ucapan setan. Dikira ucapan setan itu ucapan datangnya dari Allah. Wa ma kafara Sulaiman walakinnas syayatina kafaru. Mereka menganggap Nabi Sulaiman itu konco nambah jin, konco nambah iblis, konco nambah sopoi. Mereka anggap Nabi Sulaiman itu adalah bagian dari orang kafir. Makanya Allah membantah mereka, wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah Sulaiman itu kafir, walakinnas syayatina kafaru, kecuali setan-setan itulah yang kafir.
yu'allimunan nasa sihra, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila alal malaka ini di Babila Harut wa Marut, ya, dan apa-apa yang kami turunkan atas kedua malaikat di Babila, di daerah Babilonia, ya, yaitu dua malaikat, yaitu malaikat Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innaman fitnah. Salah takfur, dua malaikat itu mengajarkan kepada manusia supaya menghindari fitnah, cobaan, wala takfur, dan janganlah kufur. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Ketika mereka mengajarkan kepada manusia, terutama pada ibu-ibu, malaikat yang gawa yang loro sing jenenge Harut wa Marut itu, ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Perempuan-perempuan itu ingin menceraikan suaminya. Jadi malaikat Harut Marut cuma rong dino tok nang Babilonia. Saking gawa pandenge malaikat, ya, sampai wong ibu-ibu Babilonia kepencut kabeh. Bojone lali. Bojone nyeluk itu. Ya diceluk sing wedok pun mulai gak gelem mulai. Terkepencut, terpesona, terkesima dengan adanya malaikat Harut wa Marut. Ini Allah menguji. Makanya dia menguji, ya, fitnah, ya, menguji malaikat. Coba sih tak delok wong Babilonia, ya, tak turunkan malaikat, tak suruh mengajarkan kepada mereka. Jadi awak kok mantan awak warna putih, ono besetik belas malaikat ini. Akhirnya yo kita ikut Babilonia. Rong dino tok, akhirnya Allah gini. Iki malaikat nang bumi ki rong dino. Iki akeh sing rondo, ngapunten ya. Akeh sing megat bojone. Kok danyo seminggu, danyo sakulan. Iso ngelecek rondo kabeh nang daerah Babilonia. Akhirnya apa? Cukup 2 hari saja malaikat kamu naikkan lagi. Rupamu tidak menjadi manusia, tapi menjadi wujud aslinya malaikat. Begitu Bapak-Ibu sekalian. Ini nanti kapan-kapan belajar tafsir dengan siapa terkait dengan surat Al-Baqarah 102 ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, apa implikasi iman kepada malaikat? Yang pertama adalah adanya kesadaran moral. Bapak-Ibu sekalian, semua perbuatan diawasi oleh malaikat Allah. Saman kedip diawasi, saman melek diawasi oleh Allah. Mulai isuk bangun tidur, ya, sampai tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Kayak coba lah tuh nih, Mbak Sore, tidur lagi, bangun tidur lagi, ya. Turun akhirnya tidur sampai sekarang nggak bangun ya, Mbak. Ya, ini semuanya diawasi oleh malaikat. Akhirnya apa? Kita sadar dengan sendirinya. Masya Allah dewe wong berbuat jahat kepada suaminya, kepada istrinya. Kadang-kadang ono wong sing nyukuk dompetnya bojone, karo bojone. Tapi malaikat biru gitu lah, ya. Ya. Saya tadi pagi ngaji di Sedati, ono pertanyaan, Pak Ustaz, bagaimana hukumnya orang perempuan mengambil dompetnya suami, sementara suami dompetnya itu uangnya banyak, tapi belonjone gantikan no kabeh Pak Ustaz. Nah, pertanyaan ini tak jawab sama saya. Kalau ngambilnya itu kekurangannya memang untuk fisik pribadi, untuk masalah insya Allah boleh, karena kurang. Sementara bojone itu bayarannya akeh. Misalnya 10 juta, kayak nomor 10 juta, nah, itu kan sakno gitu kan ya. Dan itu untuk kepentingan sementara, itu masih boleh. Tapi kalau mengambil untuk kepentingan hura-hura, ya itu tidak boleh. Ini pendapat ulama seperti itu. Ya kan memang wong lanang kan ya macam-macam ya. Ono sing ganti ambek bojone ngono. Tapi ono wong lanang itu sing guati niku gambek bojone tonggo, bojone kok iso ngerti. Iki gak ada kira-kira. Ngoten wonten ya. Tapi nek jamaah hidayah itu mboten lain saun. Paling sing biasa ngono iku ya gak melok ngaji biasa ya. Sambil ngaji. Ono sing wong lanang men kuwi ambek wong bojone ku yo ngono. Kok kerjane Pak ya kok gak gagal, tapi nang omah duduk-duduk ya ono diambil sing wedok. Iya.
Tapi ya sakno wong lanang model iki gak suwe kok cepet mati, wedi lho nggih. Makane sampean mumpun ngoten nggih kok nggih sakno wong lanang niku nggih. Wis isuk nyambut gawe awan kerja bengi kok dipulos ora mbek isu ya nang omah kadang kon kora-kora. Sakno ngoten nggih ya. Iki tanggung jawab sampean ya. Sampean selaku wong lanang tanggung jawab kabeh. Waduh, temen gak suwe. Ya wong ngoten nggih ya sakno nggih. Pun ngoten nggih kok nggih. Wong lanang disayang ya. Ya, wong wedok ya ngono, ya Pak nggih. Disayang, aja kesayang-sayang ambek bojone. Wong bahaya, tak bahaya ta. Yang pertama, yang kedua, implikasi iman kepada malaikat adalah meningkatkan ketakwaan, lebih takut kepada Allah. Setiap perbuatan akan dibalas oleh Allah. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebalasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Ini mafhum mukhalafahnya, kebalikannya. Siapa yang berbuat jahat akan dibalas dengan kejahatan pula. Makanya kalau kita beriman kepada malaikat, soalnya sing bagian lapor itu ya malaikat. Ya, laporan itu malaikat. Sing dadi intel istilahnya. Dadi intel itu malah malaikat. Sing lapor jenengan itu malah malaikat. Makanya harus percaya dengan adanya malaikat Allah. Yang ketiga, implikasi iman kepada malaikat Allah adalah meningkatkan rasa syukur karena Allah telah menciptakan makhluk yang luar biasa yang namanya malaikat. Kok kalau malaikat iki manusia iki mesti ngawur wis. Mesti ngawur uripe nang donya iki lho mesti ngawur gitu lah ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, implikasi iman kepada malaikat Allah adalah meningkatkan keimanan bahwa Allah menciptakan makhluk gaib. Jadi ada makhluk yang nampak seperti kula panjenengan ini dan ada makhluk yang tidak nampak namanya gaib. Makhluk yang nampak namanya makhluk zahir, kados kula panjenengan ini yang nampak, tapi Allah juga menjadikan makhluk yang gaib yang tidak nampak seperti jin, iblis. Kita harus percaya dengan adanya jin dan iblis. Tapi tidak boleh taat kepada jin dan iblis. Gitu, Bapak-Bapak sekalian. Nah, salah satu contoh misalnya malaikat Jibril ini ya. Tugas malaikat Jibril selain menyampaikan wahyu ya, menjadi pemimpin para malaikat saat Lailatul Qadar. Jadi nek pas Ramadan gitu, Jibril keliling jadi komandannya dari beberapa malaikatnya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Ya, turunlah malaikat-malaikat ya, waruhu fiha. Ruh di sini adalah malaikat Jibril, sebagai pemimpinnya adalah malaikat Jibril. Waruhu fiha. Nek wa atos ini berarti ada dua objek. Satu malaikat musawae turun, dan yang kedua adalah ruh malaikat Jibril. Jadi Jibril tugasnya tidak hanya menyampaikan wahyu saja. Nek wae Ramadan, wae Lailatul Qadar, kadang awal bulan, kadang tengah bulan, kadang terakhir atau sepertiga malam yang terakhir, Jibril mudun bersama malaikat menjadi komandannya adalah Jibril. Berikutnya tugas malaikat Jibril misalnya menerima dan menolak orang yang berdoa. Makanya nek ndonga sing temen hadis Nabi menjelaskan innallaha la yaqbalu du'a minkum min qalbin la yasun. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa seorang yang hatinya tidak serius. Makanya nek ndonga kudu serius dikabulno Gusti Allah gitu ya. Ndonga sampai maca HP ya gak iso dikabulno. Harus hati yang serius ya. Berikutnya tugas malaikat Jibril dampingi orang soleh yang akan meninggal dunia. Jadi orang sing apik-apik itu mesti didampingi Jibril ketika akan meninggal. Contoh Rasulullah yang saya ceritakan tadi, ada dua malaikat, malaikat Israfil dan malaikat Jibril. Bisa jadi malaikat Jibril yang mencabut nyawanya, bisa jadi malaikat Israfil yang mencabut nyawanya. Ini tugas malaikat Jibril banyak itu kan ya. Nah, termasuk yang mengatur arah angin ya.
Kadang kono adem kene sumuk gitu. Kadang isuk panas, bengi tambah sumuk. Iya. Iku yang mengatur siapa? Malaikat Jibril. Al-imanu bil kutubi. Lampun lanjut nih, sampai nolak. Oh ya, bapak sekalian, kita lanjutkan nanti pertemuan yang lain ya di minggu ketiga ya. Al-iman bil kutubi, iman kepada kitab-kitab Allah. Baik, sebelum akhiri ada pertanyaanmu, silakan. Nggih, monggo. Bismillah. Kita tahu bahwa setan itu bisa dijadikan teman ya. Setan bisa dijadikan teman. Apakah malaikat juga bisa dijadikan teman? Terus yang kedua, kalau manusia itu tidur itu yang dipegang oleh Allah itu sukmanya atau ruhnya, Ustaz? Jasadnya atau rohnya ya. Bukan, sukma. Sukma. Nah itu yang saya tidak tahu itu, Ustaz. Kalau ruhnya dipegang Allah, nanti kan dia sudah tidak bernyawa gitu. Dia tidak bernyawa, berarti kan mati kalau tidak. Tapi itu yang dipegang itu sukmanya atau ruhnya, betul. Ini kemauan. Ya, yang pertama apa mau berkawan dengan malaikat. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, agar kita bisa dekat malaikat. Memang malaikat itu kan makhluk gokil, bukan makhluk gokil atau sekolah panjangan ini. Ya. Ini bisa berkawan tapi nggak bisa ketemu. Artinya doa-doa kita, hormon-hormon kita, perilaku kita itu bisa mencerminkan kita dekat dengan malaikat. Tapi tidak bisa ketemu dengan malaikat kecuali orang-orang yang ditunjuk oleh Allah, nabi-nabi itu. Kalau manusia kita tidak bisa. Ya, tadi di dalam pendapat ulama kajian yang pertama tadi ya, kita tidak diwajibkan untuk ingin bertemu wajahnya bagaimana tidak. Apalagi berteman, berteman bisa tapi tidak secara fisik. Bagaimana caranya dicintai oleh malaikat ya tadi itu, yang pokoknya berdoa untuk bagian daripada harus berteman dengan malaikat, tapi tidak dalam bentuk fisik. Ya karena nanti kalau dalam bentuk fisik itu nanti berbeda lagi ya. Kayak tadi tidak ada orang yang malaikat berbentuk manusia tadi itu ya harus malu sudah rusak. Memang matome malaikat itu tidak berbentuk fisik. Nah, sehingga kalau kita berkomunikasi dengan baik, taat kepada Allah, ini bisa jadi kita bisa ngobrol dengan malaikat meskipun tidak secara fisik, sama dengan kita berdoa kepada Allah ya. Kita sholat kan seolah-olah kita komunikasi dengan Allah begitu. Yang kedua, sukma apa itu ya? Ya dengan suaranya, namanya tadi apa bedanya dengan roh? Nah itu. Jadi ada istilah roh, ada istilah nyawa, beda ya. Kalau roh itu bisa jadi apa namanya? Kalau nyawa dicabut itu bisa jadi manusianya mati. Tapi kalau roh dicabut manusia belum main. Ya, roh ada nyawa. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, bagaimana roh, bagaimana nyawa, itu adalah urusannya Allah. Kita tidak tahu itu semua. Nah, terkait kita tidur, pertanyaan jaringan, sing dicabut itu rohnya apa sukmanya? Saya tidak ngerti sukma itu apa. Tapi intinya, rohnya diambil oleh Allah. Sementara, tapi nyawanya yang betul. Makanya manusia itu kan sadar tapi dan gitu kan bernapas itu artinya apa? Nyawanya masih ada, ruhnya diambil oleh Allah. Begitu. Jadi ada istilah nyawa, ada istilah roh. Namun kadang ketika Allah mencabut itu iso uga dengan nyabut roh sak nyawa nih begitu.
Orang yang dicabut rohnya oleh Allah, nyawanya tidak. Mereka kalau makhluk ini, hadis mabuk hamba anak yang sadar itu rohnya diambil untuk sementara, tapi dikembalikan lagi. Begitu. Oke. Ya, karena itu Bapak sekalian, ya, mari kita percaya dengan malaikat ada di sekeliling kita. Kita tidak perlu tahu bagaimana cara bergaul dengan malaikat, ya. Ya, meskipun kita dekat dengan Tuhan, tapi bagaimana caranya pergaulan kita menyenangkan malaikat. Tidak ada malaikat senyum. Caranya bagaimana? Di antaranya adalah melakukan sifat-sifat sebagian yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, termasuk sifat-sifat malaikat, meskipun tidak semuanya. Begitu kali. Ada yang lain? Cukup. Ya, saya kira itu Bapak sekalian, ya, nanti di minggu depan pertemuan depan kita bicara hal imanubil kutubi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله